Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'amim idh manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajmain. Fadana ila dinil qawim was siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul halim wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabil ladina fazu minhu bil hadzil mubin wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullahal azim wa atiullaha war rasul la'allakum tuflihun wa'lamu annakum kanu fi hadzal yaumi idan surura wa afrahu fihi ta'diman wa takrima washkuru ma fihi bidamami siyamikum syahra wa akthiru fihi qira'atakum tahlila wa takbira wa sabbihu fihi tasbihan wa tahmidan wa tamjidan wa istighfara wa tubu ilallahi wa kana tawwaban wa ghaffara. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tidak terkira banyaknya, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita sampai pada hari Idul Fitri, menunaikan salat Id bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Kita hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lain, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Amin ya rabbal alamin. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita.
Ramadan telah berlalu, melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun berbayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak akan lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri dan keluarga kita tercinta. Ya Allah, ya Rabbi, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci dan Engkau masih menerima amal ibadah kami sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan. Pada hari yang fitri ini, hanya doa yang layak kita panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Melalui ayat tersebut, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur kepada terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah ketika kita berpuasa. Takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah. Mengapa kita harus bertakbir terus-menerus? Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allah Maha tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kita kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita tutup mata kita. Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita. Kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di tengah masyarakat kita tidak lagi berpegang pada firman-firman Allah. Hadis Rasulullah SAW mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita ikuti petunjuk syaitan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah selalu kita besarkan dalam sholat dan doa, telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Hadirin rahimakumullah. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar, namun tangan-tangan kita kotor dengan kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam sholat, namun kita khusyuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun kita tidak putus pula dalam melakukan kedzaliman di dunia ini. Ya Allah, Engkau maha benar, Engkau maha besar.
Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kealpaan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu. Maka berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dan takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang paling besar. Sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki. Karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dengan dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri, siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita berlaku sombong. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jalanmu menuju surga, atau jalanmu menuju neraka. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke dalam neraka." Ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak, ataupun salah satu dari diantaranya, terutama ibu, bisa membawa kita masuk surga apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa. Hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi, dan memperingankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak ibu kita, berapapun tak pernah kita berikan kepadanya, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepadanya. Ingatlah masa-masa kecil kita, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua. Berapa kali kita menengoknya, menciumnya, menggendongnya dan menuntunnya. Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya. Berapa kali kita tersenyum kepada mereka. Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah,
Inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Jumlah tangan dan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari kita doakan mereka agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman Islamnya. Doakan ketika ia kembali menghadap Allah dengan husnul khotimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedangkan ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua. Lihatlah dia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan, doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirimi doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah ini pula, mari kita selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih ada maupun yang sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mari kita membina persahabatan dengan semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat Idul Fitri ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka. Semua seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni. Sementara dengan Hari Raya Idul Fitri ini diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan marilah kita berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan memasuki Idul Fitri ini kita kembali fitri bagi bayi yang baru terlahir kembali. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد الصالحين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.